Halo seluruh rakyat bumi, Night Girl tahun 2018 adalah salah satu film yang menceritakan tentang kehidupan yang jauh sebelum zaman kita sekarang. Tak ada hukum untuk kalangan atas, kehidupan yang masih kental dengan perbudakan, penyiksaan dan pelecehan kepada yang lemah, cara hidup yang masih menjunjung pertikaian antar kelompok, ras, warna kulit dan semacamnya. Film yang dibalut dengan suasana yang lebih tenang ini menjadikannya terlihat sangat realistis dan cukup seru untuk ditonton. Oke, tanpa berlama-lama, inilah kerasnya hidup di zaman 1825. Susu real good enak, baik nutrisinya. Susu real good, susu real good, susu real good, susu real good. Kisah akan berfokus kepada keluarga Claire. Pagi ini, dia melihat senyuman dari Aidan suaminya yang akan berangkat kerja. Setelah itu, Claire pun berangkat kerja menggendong bayinya melewati semak-semak, menggenggam sebilah pisau saking mirisnya kejahatan yang terjadi di kehidupan zaman ini. Sedikit kesimpulan, Claire adalah seorang narapidana Irlandia yang ditangkap karena mencuri, yang sekarang bekerja sebagai pelayan pasukan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Letnan Hawkins, di mana unit itu sekarang sedang didatangi oleh seorang kapten untuk melihat apakah Hawkins ini cocok atau tidak naik jabatan dan dipindahkan tugas menuju kota yang lebih besar yang ada di utara, di mana pekerjaan Claire bernyanyi menghibur semua prajurit dan menyajikan minuman untuk mereka. Setelah itu, Claire pun menghampiri Hawkins meminta surat kebebasannya yang seharusnya sudah keluar 3 bulan yang lalu, karena dia ingin pergi bebas bersama suaminya ke tempat yang diinginkannya. Tapi Hawkins malah menyudutkannya seolah-olah ingin menahannya, mengatakan sudah sangat beruntung sebagai narapidana Claire telah diperbolehkan menikah dan membangun gubuknya sendiri. Claire diberikan 1 koin lalu disuruh menyanyikan lagu untuknya. Sing a song. Setelah itu, Claire pun diberikan 1 koin lagi tapi untuk menemaninya. Pastinya Claire menolak, tapi Hawkins malah melakukan cekidi papau secara paksa kepadanya. Setelah aksi bejatnya selesai, Hawkins pun ditegur oleh kapten atas prajuritnya yang mabuk yang menembakkan senjata ke segala arah. Claire pun pulang bersama sang suami. Di meja makan, Aidan melihat goresan di lehernya, tapi Claire masih menyembunyikan apa yang telah dilakukan Hawkins kepadanya. Putus dari harapan yang telah diberikan oleh Hawkins, Aidan mengajak Claire kabur, tapi sangat tidak mungkin jika mereka kabur tanpa surat rekomendasi kebebasan. Itu sangat sulit melewati orang-orang yang ada di perjalanan. Mengingat Hawkins akan berangkat ke utara, paginya Aidan menghampirinya, meminta surat rekomendasi sang istri, namun tetap saja tidak berhasil. Malam harinya, lagi-lagi si kapten melihat kembali aksi prajurit Hawkins yang tidak senonoh. Sementara Aidan yang sudah habis kesabaran mengunjungi tempat Hawkins, tanpa berpikir panjang lagi dia dengan nekat memukul Hawkins yang seorang petugas, hingga perkelahian itu dihentikan oleh kedatangan sang kapten. In your office, Lieutenant. Hawkins mendapat teguran keras dari sang kapten yang mengatakan tidak akan merekomendasikannya naik jabatan dan bertugas di utara kota yang lebih besar. Sementara di sini saja dia terlihat sangat tidak becus. Hawkins yang masih menentang itu, akhirnya kapten menyuruhnya ke utara sendirian menyusuri hutan karena pos atau jabatan itu akan diisi dalam waktu 4 atau 5 hari lagi. Hawkins meminta prajuritnya harus menyiapkan semuanya. Sedangkan saat ini Aidan dan Claire bersiap-siap ingin melarikan diri, namun dalam persiapan itu mereka dihampiri oleh Hawkins dan 2 prajuritnya yaitu Panji dan Rose. Kedatangan itu berujung dengan kekacauan dan yang paling menyakitkan, Hawkins memberitahu Aidan kalau dia telah melecehkan istrinya, dan yang paling mirisnya dia melakukan cekidi papo kepada Claire di depan Aidan, dan itu sangat menyakitkan, anjing. Setelah puas dengan aksi bejatnya, tanpa berpikir panjang, Hawkins langsung menembak Aidan hingga almarhum. Tak berakhir di situ, Hawkins menyuruh Rose melakukan cekidi papo kepada Claire secara bergantian, sedangkan bayi kecilnya yang selalu merengek tewas dibenturkan oleh Panji. Dan dengan bejatnya, Hawkins menyuruh Panji untuk membunuh Claire. I can't. Finish it! Singkat cerita, pagi pun telah datang. Pukulan kecil yang dilakukan Panji, ternyata Claire masih bertahan, terbangun melihat suaminya telah tewas. Dari kerabat dan temannya, dia mengetahui kalau Hawkins telah melakukan perjalanan menuju utara. Kemudian Claire menggendong jasad bayinya ke hadapan petugas hukum, namun mereka tak bisa menulis laporan yang katanya tanpa bukti yang kurang kuat itu.
Are you going to help me or not? I can write up a report. Send it to Hobart. Go to hell! Mulai dari sini, Claire menjadi orang yang hilang kesabaran. Dia meminta sepasang suami istri itu mengubur jasad anak dan suaminya, sementara dia akan balas dendam menyusul Houndskin sendirian. Si Udin pun menghentikannya karena sangat tidak mungkin Claire melewati hutan yang penuh bahaya itu sendirian. Maka dari itu, dia mencarikan pria kulit hitam untuk memandu Claire dalam perjalanan. Dan ini orangnya, bernama Billy. Sedikit sulit membujuk Billy karena dia tak ingin lagi bekerja untuk orang kulit putih, tapi karena bayaran yang dijanjikan oleh Claire dari koin yang didapat selama bekerja, dia pun bersedia. Claire mengatakan perjalanan ini hanyalah dalam rangka menyusul suaminya yang ikut bersama prajurit tersebut. Sedikit penjelasan tentang kondisi hidup di zaman ini di mana para orang kulit hitam adalah orang-orang yang hidup di alam bebas, si Bolang yang tahu semua akses menuju daerah manapun melalui hutan ini. Tapi konflik sebagian kulit putih dan kulit hitam masih sangat kental karena kulit putih menganggap orang kulit hitam selalu mengambil hewan ternak mereka sebagai makanan. Begitupun sebaliknya, kulit hitam yang merasa semenjak kulit putih tinggal di hutan yang dianggap wilayah mereka, datang menangkap semua hewan sebagai ternak, itu menjadikan mereka sangat susah mencari makanan. Jadi perbedaan cara hidup itulah yang membuat mereka berselisih antar ras. Oke, lanjut. Claire memulai perjalanan masih menodongkan senjata kepada Billy atau sebagai pemandu mereka dipanggil sebagai Boy. Di tempat lain terlihat Hawkins, Russ, dan Panji juga terus bergerak membawa seorang pemandu Charlie yaitu paman Billy bersama 3 orang budak yang membawa perlengkapan mereka dan yang akan melayani mereka dalam perjalanan seperti mencari air dan lain-lain. Sedangkan Claire di dalam perjalanan melihat pemandangan yang mengerikan. Satu rumah kulit putih telah dibakar karena pertikaian antara ras yang sering terjadi tersebut dan 2 orang kulit hitam telah tergantung di pepohonan. Tiba-tiba penyerangan terjadi kepada Billy pemandunya. Claire pun menjelaskan kepada si penembak kalau itu adalah pemandunya. Dan dengan sedikit marah, Claire pun meninggalkan orang tersebut hingga persediaan makanannya terjatuh. Beruntung dia masih bisa bertemu dengan Billy kembali. Dan malam pun telah datang. Hawkins menghentikan perjalanan sementara Panji masih merasa takut karena dia tahu kalau Claire belum benar-benar mati. Tapi Hawkins tidak takut akan hal itu. Di tempat lain, Claire dan Billy beristirahat. Claire yang masih seorang menyusui merasakan sakit di dadanya. Dan pagi pun kembali datang. Suasana yang gerimis itu tidak menghentikan Claire yang penuh dendam untuk melanjutkan perjalanan. Billy menemukan jejak dan petunjuk yang ditinggalkan oleh Houndskin dan kawan-kawan. Mereka pun memilih jalan pintas agar lebih cepat untuk menyusul. Saat melanjutkan perjalanan, Billy tiba-tiba menghilang. Ternyata itu karena ada gerombolan orang kulit putih yang sedang memperbaiki jalan. Claire yang terlihat digoda oleh orang-orang itu dan beruntung dia masih bisa mengelabuinya kemudian kabur. I wouldn't touch you if my life depended on it. Then show me your papers, you Irish cunt. Husband finds out what you said. Hey! 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 I'm paying you to protect me. Every time something bad happens, you're nowhere to be found. No, you're not. I'm showing you the way. Kembali kepada gerombolan Houndskin yang tamak, Cyrus pun menemukan wanita kulit hitam di dalam hutan. Dia membawanya ke depan Houndskin meninggalkan anaknya sendirian, di mana Cyrus ingin melakukan cekidi papau kepada wanita itu. Awalnya Houndskin menolak karena itu akan memancing orang-orang dari sukunya, tapi Russ mengatakan gadis ini hanyalah sendirian dan semua kaumnya telah tewas. Akhirnya Hawkins memutuskan mengikatkan wanita itu kepada gerobak dan menjadikan wanita itu sebagai pemuas burung puyuh mereka selama di perjalanan. Bangsat nggak tuh? Sedangkan si Billy memutuskan menghentikan perjalanan karena air sungai yang cukup dalam, tapi itu tidak menjadi halangan bagi Claire. Dia menyeberangi sungai itu dan membuatnya nyaris saja dibawa oleh arus. Setelah selamat, Claire mengikuti Billy mencuri di salah satu rumah warga kulit putih mencari makanan karena saking laparnya. Namun aksi mereka gagal dipergoki oleh si pemilik rumah. Beruntung, lagi-lagi Billy yang berpengalaman berhasil menghindar, tapi mereka tak mendapatkan makanannya sama sekali. Malam berikutnya, saat terlelap, mereka pun ditemukan oleh salah satu pria yang membersihkan jalan sebelumnya. Claire pun mencoba menembakkan senapannya, namun bermasalah. Beruntung, Billy berhasil melumpuhkannya dan lagi-lagi mereka berhasil menghindar.
Di tempat lain terlihat Russ dan Hounsky sangat menikmati aksi bejatnya kepada gadis yang telah ditangkapnya. Pagi harinya, Claire pun mulai percaya kepada Billy. Dia meminta Billy untuk memperbaiki senapannya, sementara Hounsky pagi ini berujung malang saat mereka bersiap-siap. Satu tombak menancap di leher seorang budak dan di paha Panji. Itu adalah gerombolan suku pedalaman dan suami dari gadis yang telah mereka curi. Hounsky pun dengan cepat mengancam mereka menodong senjata kepada wanita itu, kemudian tanpa berpikir panjang lalu menembaknya. Put there, long time. Put there. Mereka pun lari membawa apa yang mereka bisa dan si Panji yang terluka terpisah dari kawanan. Si Claire dan Billy yang berjarak sebenarnya sangat dekat, dia melihat ceceran darah yang tinggalkan oleh Panji hingga pada akhirnya Claire melihat dengan jelas penampakan itu. Claire meminta Billy menjemput kudanya sementara dia mengejar Panji yang pincang hingga dia berhasil menembak pahanya. Tembakan kedua gagal gara-gara senapan yang belum stabil hingga ketegangan itu berakhir dengan penusukan berkali-kali di dada Panji dengan pisaunya sendiri. Kemudian ia dipukul berkali-kali dengan tumpul senapan hingga almarhum. Setelah semuanya berakhir, Billy pun melihat sendiri aksi Claire. Dia merasa takut dan meninggalkannya sendirian karena semua ini berbeda dengan yang telah dikatakan Claire. Perjalanan ini hanyalah untuk mencari suaminya, dan membunuh seorang prajurit adalah masalah yang sangat besar. Tapi setelah mengetahui anak dan suaminya telah dibantai oleh mereka dan pembantaian ini adalah sebuah balas dendam, Billy pun menjadi tak tega. Pada kenyataannya, dia adalah juga salah satu orang yang pernah ditindas oleh Hounsky. Hounsky yang terus melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan Panji, dia pun memberikan senapan kepada Eddie, budak kecil, untuk menggantikan posisi Panji. Charlie si pemandu mengajak Hounsky melewati bukit untuk menghindari kulit hitam yang mengejarnya, karena faktanya kulit hitam tidak pernah melewati jalur yang curam. Dia pun mengikutinya asalkan semuanya aman. Di tempat lain, Claire dan Billy tak henti-hentinya, lagi-lagi mereka bertemu dengan gerombolan orang sebelumnya, tapi lagi-lagi juga Claire dan Billy berhasil menghindarinya. Come back here, you bitch! When I find you, and I'm back to put a shot in your brain. Singkat cerita, di dalam perjalanan dengan kemahiran Billy, mereka berhasil menemukan kemana arah yang dituju oleh gerombolan Hounsky. Tapi mereka memutuskan menghentikan perjalanan, mencari makanan, dan memutuskan tidur karena hari yang sudah mulai gelap. Hari berikutnya, Billy melihat burung manggana. Dia pun mengatakan kepada Claire itu adalah burung yang memberi petunjuk. Namun saat itu, Claire tak sanggup lagi menahan rasa sakit di dadanya hingga dia terjatuh ke bawah jurang. Billy mengobatinya dengan sebuah upacara yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Hounsky yang terus berjalan merasa sangat kesal karena sekian jauh berjalan, dia tak melihat adanya jalan yang ditempuh oleh umat. Ternyata si boy mengelabuinya sampai di puncak bukit itu. Si boy ingin meninggalkannya karena sudah muak melihat semua tingkah lakunya. Melihat tipuan itu pun, Russ langsung menembak si boy, tapi itu malah memancing kemarahan Hounsky karena satu-satunya petunjuk agar mereka bisa keluar dari tempat antah berantai ini adalah si boy atau Charlie. Akhirnya mereka memutuskan bermalam di sana. Sekarang semuanya berbanding terbalik. Hounsky menjadikan Russ sebagai si boy atau pemandu mencari jalan, dan dia mengangkat Eddie menjadi sersan, membekalinya dengan senjata dan memintanya menembak Russ jika banyak tingkah. Pagi hari berikutnya, Billy pun melihat pamannya Charlie si pemandu telah tewas bergelimpangan. Billy pun melakukan upacara pemakaman, dan kematian Charlie itu memancing amarah Billy yang berniat ingin membalaskan dendam pamannya itu. I'll help you get them men. They're close. Find them easy. Dari atas bukit, mereka mulai memperhatikan pergerakan Hounsky and the gang. Claire yang gegabah dan tak sabaran, aksinya dilihat oleh mereka. You have to shoot. He's seen ya. What are you doing? Shoot. Pada akhirnya, karena sedikit kecerobohan itu, Billy pun tertangkap. Claire yang bersembunyi di balik pohon sangat beruntung. Billy mengatakan kalau dia telah tewas kepada Hounsky. Tapi semua ini menjadi sebuah keberuntungan bagi mereka. Mereka tak langsung membunuh Billy, tapi menjadikannya pemandu mencari jalan keluar. Sementara Claire menyusuri hutan melewati malam. Dia pun mulai berhalusinasi melihat penampakan yang tak lazim hingga membuatnya ketakutan dan berakhir tercebur di sebuah sungai.
Pagi pun kembali menyinari. Billy telah berhasil membawa mereka keluar hingga akses utama yang sangat dekat menuju kota, di mana setelah semuanya semakin mudah, ini saatnya mereka meminta Eddie menembak Billy, tapi Eddie yang enggan melakukannya. Billy pun punya kesempatan untuk kabur, dan dia harus membayar semuanya. Tak peduli berapa umurnya, Honsky pun langsung menembaknya. Di tempat lain, sangat tidak mungkin pemeran utama tewas sebelum cerita selesai. Dibantu oleh sutradara, Claire terbangun di bawah pohon besar, tapi tak tahu di mana posisinya sekarang. Saat itu dia melihat seekor burung manggana yang dipercaya orang kulit hitam sebagai burung pemberi petunjuk. Dia pun memutuskan mengikutinya. Itu pun berhasil membawanya menuju jalan dan bertemu dengan sepasang suami istri yang mengatakan ini adalah jalan utama menuju kota. Where am I? Where you going? It is the main path to town. Dalam keadaan kondisi yang sedikit kacau, Claire pun bertemu dengan bangsawan yang rendah hati yang rela membayar lebih kepada tukang pedati hingga dia bisa duduk di belakang. Get up on the back. Baru sedikit memulai perjalanan, Claire pun melihat sosok Billy yang keluar dari dalam hutan. Kemudian dia memutuskan turun dan menghampirinya. Sekarang dengan tekad dan tujuan yang sama, mereka mulai berjalan ke kota. Di perjalanan, mereka pun menyempatkan mampir ke pemukiman warga untuk mencari sedikit makanan. Dan sangat beruntung, kedua pemilik rumah itu ternyata telah dibajak oleh orang lain. Tewas kok beruntung. Dari sana mereka pun terlihat sedikit bugar dengan pakaian barunya. Mereka mulai memasuki gerbang kota. Claire melihat gerombolan orang kulit putih telah menangkap kulit hitam. Mereka pun mulai bersandiwara seolah-olah terlihat Billy adalah tawanan si Claire orang kulit putih. Where you headed? Up to our farm a ways. This one's been stealing our supplies. Dari pembicaraan Billy sesama tahanan, dia pun mengetahui kalau orang-orang dari sukunya yang berada di utara ini telah punah dan ditangkap dan dibantai oleh orang-orang kulit putih. Dan saat itu kita pun diperlihatkan bagaimana nasib orang seperti Billy ini jika berhasil ditangkap. Kalau tidak ditahan, ya mati. You can do your one too if you like. No! I want my husband to fix it. Sandiwara mereka pun berhasil, tapi Billy harus mendengar kenyataan pahit. Lagi-lagi mereka takut melihat sepasang suami istri kulit putih hingga Claire menodongkan senapannya kepada mereka untuk melindungi Billy. Tapi seperti kata pepatah, apapun warna kulit dan rambutmu, pasti akan ada sebagian yang jahat dan sebagian yang baik. Entah dan tak tidak pepatahnya, yang penting masuk. Pria itu pun malah menawarkan mereka makan dan memberinya tumpangan menuju rumahnya. Mereka pun mendapatkan sedikit nutrisi, bahkan bapak itu pun mengantarkan mereka berdua hingga tujuan. Puluhan pasang mata mulai melirik ke arah Billy. Tapi bapak itu mengatakan semuanya akan baik-baik saja jika Billy bersama kulit putih atau Claire. Setelah itu, Claire pun menyuruh Billy menunggu di samping toko, sementara dia memasuki toko perhiasan ingin menjual semua benda-benda berharganya. Namun pemilik toko itu tak mau membelinya karena sangat tidak mungkin Claire yang berpakaian kurang glamor ini memiliki semua benda berharga itu. I don't buy stolen property. They were a gift. Where are your papers? Are you going to take them or not? Not. Si Billy yang berada di luar melihat Honsky telah berpakaian mengkilat. Dia dan Claire yang baru saja keluar dari toko menghampiri kudanya dan ingin mengambilnya kembali. Kirain menghampiri Honsky. Fuck man. Mereka pun dipergoki oleh Honsky dan Russ. Tapi di kota yang banyak bangsawan ini, Honsky tidak akan berani bertingkah semena-mena demi menjaga nama baiknya. Dia pun menyuruh Russ membuat laporan palsu mengadukan Claire dan Billy ini adalah para tahanan yang kabur. Kemudian dia pun memasuki toko arak, sementara Claire yang semakin murka menyusulnya dan melemparkan semua benda-benda berharga yang pernah diberikan Honsky di depan para petinggi yang lain. Dia terang-terangan mengatakan dia adalah orang yang sering dilecehkan dan orang yang telah dibunuh suami dan anaknya secara sadis oleh Honsky, hingga satu tamparan mendarat di wajahnya. Mommy love ya. Semua petugas di sana hanya diam tertegun. Dengan keputusasaan, mereka berdua membawa kudanya mencari hutan terdekat untuk bermalam.
Di tengah malam saat Claire terlelap, Billy pun mulai meruncingkan tombak dan melumuri badannya dengan kapur seperti kostum perang dari kaumnya. Claire yang terbangun tak melihat lagi keberadaan Billy, dia bergegas menyusul dengan kudanya dan melihat Billy akan memasuki kediaman Honsky. Dan di dalam sana, Billy memergoki Honsky sedang melakukan cekidi papau dengan wanita lain. Tanpa berpikir sehat lagi, Billy langsung melayangkan tombak di dadanya. Rose berhasil melayangkan satu tembakan di perutnya, tapi satu peluru tidak akan mampu menyurutkan dendam di dalam dirinya. Dia pun menusuk leher Rose hingga almarhum. Claire yang telah sampai di atas menuntunnya untuk kabur. Dengan sedikit mulus, mereka bergerak secepat mungkin menuju petunjuk yang telah diberikan oleh Billy. Berlari cukup jauh hingga subuh pun datang, mereka pun berhenti di sebuah pantai. Billy mulai bersorak menyanyikan lagu kaumnya dan cerita pun berakhir dengan kemunculan sunrise yang indah yang mampu meredam semua amarah. Oke, seperti semuanya sudah cukup jelas kecuali tentang hidup Claire dan Billy selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.